Salam Sobat Budaya. Perkenalkan, nama saya Arianto, asal dari Purbalingga. Saya sebagai pengrajin sepeda penny farthing atau di Indonesia sendiri dinamakan sepeda roda besar. Nah, sepeda ini pertama dikenalkan di Eropa. Nah, sekarang di Indonesia sendiri sekarang sudah tersedia di Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Mungkin ini adalah koleksi kami sebagai partner saya dengan museum. Nanti kami akan jelaskan satu persatu karena di sini ada 4 model sepeda roda besar sendiri. Mungkin itu aja untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Salam Sobat Budaya. Sobat Budaya, ini adalah model sport race atau di Indonesia sendiri sepeda model ini adalah khusus untuk balap. Kenapa khusus untuk balap? Semua kriteria dari jumlah ruji itu minimal 60 buah. Kemudian fork dibikin model Himber karena lebih fleksibel dan untuk menambah performa kecepatan. Dan kemudian untuk bobot ringan sendiri ini lebih ringan dari model klasik. Jarak dari roda depan dan belakang lebih jauh dari model klasik. Kemudian untuk stang atau handlebar sendiri ini saya bikin sport lebih rendah. Kemudian hub atau as tengah itu sendiri dibikin lebih kecil. Makanya sepeda ini sangat cocok untuk balap atau sport race. Mungkin itu aja penjelasan untuk sepeda sport race kali ini. Baik Sobat Budaya, kita lanjut ke model selanjutnya. Salam Sobat Budaya. Halo Sobat Budaya, kali ini saya juga akan memperkenalkan sepeda model penny farthing, yaitu adalah sport touring. Kenapa saya bilang sport touring? Karena sepeda ini untuk balapan bisa, untuk touring jarak jauh pun bisa. Karena dengan kriteria ban lebih kecil, kemudian bobot lebih ringan, kemudian handlebar bisa diganti sport ataupun touring, bisa dengan stang skop, stang lurus ataupun stang kumis. Kemudian dari hubnya sendiri ini saya ambil dari model klasik karena menggunakan bahan kuningan. Rujinya sendiri berjumlah 64 buah. Ini masuk dalam kriteria untuk balap penny farthing sendiri. Dan alhamdulillah untuk sepeda ini terbukti kemarin mendapatkan juara 2 untuk sepeda balap. Karena semua beban di saat mengayuh adalah tertumpu di bagian depan. Untuk performa tidak bisa diragukan lagi. Kemudian untuk sadel sendiri saya bikin lebih ramping. Karena untuk performa pengendara agar lebih leluasa untuk saat mengayuh atau menggoes. Kemudian dari model ban sendiri untuk ban depan dan ban belakang kita ambil tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Makanya saya bilang ini adalah sepeda untuk sport touring. Begitu penjelasan dari saya, mungkin bermanfaat untuk Sobat Budaya. Terima kasih, salam Sobat Budaya.
Salam Sobat Budaya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sepeda roda besar atau penny farthing, yaitu adalah seri fashion atau untuk pajangan aja. Kita bahas dari atas, mulai dari stang. Kenapa saya bikin melengkung? Karena untuk menjangkau si pengendara sendiri. Karena kalau stang melengkung ke atas itu tangan nggak sampai. Kemudian kita lanjut ke bagian frame-nya. Frame-nya sendiri saya bikin dua pijakan. Satu, dua, langsung naik ke sini. Dan sepeda ini pun tidak dianjurkan untuk dinaiki. Karena sepeda ini sudah paling besar, ukurannya 62 inci. Sekitar 152 cm. Kita lanjut ke bagian pedal. Untuk bagian pedal saya bikin double. Kenapa saya bikin double? Karena untuk penjangkauan kaki orang Indonesia sendiri, kalau single pedal itu nggak sampai untuk mengayuhnya sendiri. Nah, kalau dibikin dua pedal sendiri, ini akan memudahkan pengendara untuk bisa menjangkau saat mengayuh. Dan untuk ban belakang sendiri saya bikin agak lebih besar karena mengimbangi roda depan sendiri. Jumlah ruji sendiri itu di atas 78 buah. Ini untuk memperkuat roda sendiri. Ukuran ban sendiri saya bikin agak lebih besar dari seri-seri sebelumnya karena ini udah besar, bobot semakin berat, dan untuk mengimbangi ukuran frame sendiri. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Ini hanya untuk display dan hanya untuk pajangan saja. Terima kasih. Kita lanjut ke seri roda besar selanjutnya. Terima kasih. Salam Sobat Budaya. Nah, sekarang kita akan membahas model terakhir atau model klasik. Kenapa saya bilang klasik? Karena ini memang bentuknya seperti sepeda zaman dahulu. Pertama adalah untuk setang sendiri ini tidak bisa dilepas, atau bahasa Indonesia itu paten, nggak bisa dilepas sama sekali. Ini seperti model klasik sepeda zaman dahulu. Kemudian dari peleknya sendiri, atau kita sebut garpu lah ya, garpu belakang itu sendiri melengkung ke belakang, dan jarak roda depan dan belakang itu lebih rapat. Kemudian untuk dari handle-nya pun saya bikin pakai kayu agak lebih besar, rem kayu agak besar, kemudian pedal pun dari kayu. Sedangkan untuk fork sendiri saya bilang klasik karena ini single fork sendiri ini. Kemudian rujinya juga saya kasih jumlah 60 buah. Kemudian sadel sendiri saya pakai sadel kulit model celeng, kalau bahasa Indonesia itu model celeng. Mungkin itu aja dari saya penjelasan untuk tipe klasik. Terima kasih. Salam Sobat Budaya.
Salam Sobat Budaya. Kali ini kita akan membahas satu lagi koleksi dari Museum Gubuk Wayang, yaitu adalah sepeda Strano Union, atau zaman dahulu kala ini namanya sepeda Union Strano atau Dankebek. Sepeda ini populer pada tahun 1960-an dan masuk ke Indonesia sendiri itu entah tahun berapa. Tapi karena sepeda ini diproduksi secara terbatas sekitar 2000, itu pun karena gagal produk. Sepeda ini bahkan sekarang menjadi incaran para kolektor. Nah, kali ini adalah kita akan membahas Strano, yaitu adalah repro. Ini buatan dari Indonesia sendiri, karya anak bangsa sendiri. Ini bentuknya sangat unik ya. Bentuknya sangat unik dengan roda belakang besar, roda depan kecil. Kebalikannya dari sepeda penny farthing. Sebenarnya sepeda ini untuk perkotaan pada zaman dahulu, yaitu tahun 1960-an. Ini untuk kaum perempuan sebenarnya, karena saat memakai rok itu tidak mengganggu saat ada angin atau apa. Kemudian untuk sistem pengereman sendiri, sepeda ini dari zaman dulu itu tidak memakai rem. Ada juga yang memakai rem untuk merek lain. Ini seperti torpedo doll trap. Jadi saat ditekan ke belakang itu akan otomatis pengereman. Nah, sepeda Strano sendiri atau Dankebek ini untuk setangnya sendiri bisa di bawah sadel atau bisa dibalik di depan sadel atau seperti sepeda biasa. Hanya saja kita harus membuka sadel sendiri agar saat memutar itu tidak terbentur tiang sadel. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang sepeda Strano atau Dankebek ini. Mungkin rekan-rekan nanti bisa menjelaskan secara lebih rinci. Monggo kasih masukan ke Museum Gubuk Wayang. Terima kasih. Salam Sobat Budaya. Salam Sobat Budaya. Nah, kali ini kita akan membahas satu lagi koleksi dari Museum Gubuk Wayang, yaitu sepeda model tidak tahu. Karena saya sendiri saat di searching Google, bahkan saya nanya sendiri ke pakarnya sepeda di Indonesia, yaitu Mas Fahmi Saimima. Beliau pun tidak bisa menjelaskan ini sepeda jenis apa. Karena yang saya tahu hanya menemukan sebuah foto pada zaman dahulu. Ini mungkin entah tentara mana. Nah, saya coba iseng bikin, yaitu seperti di foto. Nah, bentuknya seperti ini. Dan saya sendiri karena tidak ada nama, saya sendiri menamakan sepeda ini adalah sepeda jangkung karya saya sendiri. Mungkin Sobat Budaya bisa memberi penjelasan tentang sepeda ini karena ketidaktahuan saya. Terima kasih. Salam Sobat Budaya.